Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengelola data obat, yaitu dalam proses pembuatan pencarian data obat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat upload terhadap data obat. Nah, misalnya pada sebelumnya kita sudah membuat data obat itu menggunakan proses beberapa field ya. Nah, sebelumnya kita pastikan MySQL dan Apache-nya sudah jalan, dan kita sedikit review kerjaan kita minggu lalu. Oke, ini dia. Nah, kita login dulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat proses pencarian data. Oke, misalnya kita cari all aja, cari semua. Nah, ini dia. Kita sudah membuat proses pencarian data, edit sudah kita buat, dan hapus juga sudah kita buat. Nah, target kita pada hari ini adalah kita akan membuat sebuah tambahan ya terhadap tabel obat. Nanti tabel obat ini kita berikan field baru ya. Caranya klik obat, kemudian struktur, dan kita bisa dalam bahasa Indonesia pada setelah ya, atau after exp. Nah, ini bisa kita tambahkan yang baru, yaitu cover. Jadi obat itu punya cover ya, artinya punya jenis logo obat ya. Bagaimana bentuknya itu terserah dari obat itu. Nah, ini kita buat varchar dan kita buat 200 ya, agak sedikit panjang karena nama file bisa aja panjang. Oke teman-teman, jadi kalau sudah kita simpan. Nah, jadi kita sudah memiliki cover ya, yaitu cover untuk memasukkan gambar. Oke, harapan kita adalah nanti setelah expired ini exp, kita akan buat di sini gambar atau file atau covernya, maka akan kelihatan gambar-gambar yang kita upload. Oke. Nah, bagaimana cara membuat upload? Ya, ini konsentrasi sedikit terhadap codingnya ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk ke coding, kita buat dulu satu buah folder ya. Yang folder ini kita fungsikan untuk penampung dari file yang kita upload. Jadi kita buka directory apotek dan kita buat sebuah new folder ya, yaitu folder namanya bebas ya, tapi tidak usah pakai spasi. Upload, saya beri nama upload. Nah, nanti berkas yang akan kita upload dia akan masuk ke dalam folder upload. Nah, saat ini folder upload masih kosong. Oke. Nah, kemudian ya, kita tetap menggunakan web editor Sublime Text. Nah, ini dia. Pastikan kita sudah berada di halaman apotek. Nah, untuk membuat upload sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya menyisipkan kode di dalam sebuah perintah. Ya, perintah apa? Perintah proses simpan dan proses edit. Ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan formnya. Jadi saat kita klik tambah, kita tidak menemukan pilihan cover ya. Maka kita bisa menambahkannya di dalam halaman tambah obat. Nah, teman-teman bisa lihat tambah obat. Dan di sini bisa kita berikan yang baru ya. Jadi kita bisa kopas saja, kopas exp, kemudian kita enter ya, dan kita buat sini cover. Kemudian input type kita buat di sini file ya. Name-nya adalah cover sesuai dengan nama database yang ada di dalam tabel. Simpan, dan coba teman-teman perhatikan, kita sudah punya cover ya, bisa kita olah. Nah, nantinya saat kita isi data sebagai contoh seperti ini, maka saat kita pilih covernya, dia akan masuk ke dalam folder upload ya. Kita ambil dari picture misalnya, kita pilih, nanti kita simpan. File yang kita pilih tadi itu akan masuk ke dalam folder upload yang sudah kita buat. Oke, dan juga data tersimpan ke dalam database. Saat ini kan masih kosong. Oke. Nah, bagaimana kodenya? Nah, perhatikan.
Kita sudah membuat tambah obat dan kita sudah tambahkan cover di dalam field cover ya di dalam tambah obat. Sekarang kita menuju ke dalam proses simpan obat. Oke. Nah, kita akan tambahkan coding di sini. Tapi sebelumnya perhatikan ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami saat kita ingin membuat proses upload data. Nah, pada halaman tambah obat ya, kita perhatikan form yang kita buat. Ini hanya form sederhana, form action, proses, dan method. Ya, kita harus menambahkan yang namanya end type. Nah, ini wajib end type nilainya adalah nih, end type multipart form kurang data. Nah, kemudian tutup. Nah, ini suatu kewajiban ya bagi kita yang ingin membuat upload data. Kita harus memasukkan end type dan kita tambahkan multipart form data. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita tinggal membuat proses simpan obatnya. Nah, untuk membuat proses simpan obat sederhana saja teman-teman. Yang harus teman-teman pahami itu adalah perbedaan antara field yang ini dengan field yang lainnya. Ya, field cover ini berbeda dengan field lainnya. Kalau ini kita ambil post, ya kita ambil post seperti ini, post, ya, berbeda dengan cover. Cover ini bukan post melainkan file, jadi $_file. Nah, misalnya saya tambahkan sebuah variabel baru, saya tampung dengan variabel file, contoh seperti itu. Kemudian saya buat variabel $_files. Nah, seperti ini. Nah, maka kita bisa memilih apa nama dari field yang kita buat tadi. Nama field yang kita buat adalah cover. Maka kita masukkan di sini cover. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses pengenalan sebuah variabel, ya, pembuatan variabel terhadap sebuah kiriman atau sebuah field yang kita buat dari tambah data tadi, tambah obat. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan pada bagian ini adalah salah satu kewajiban yang kita buat untuk menyimpan atau mengupload file. Nah, berikutnya kode untuk memindahkan file. Jadi dari direktori lain kita pindahkan ke dalam folder upload. Nah, bagaimana kodenya? Kodenya cukup sederhana, move upload file, seperti ini. Ya, kemudian kita tambahkan dengan pengenalan variabel file tadi, jadi $file diikuti dengan tmp_name. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah folder. Folder apa tadi ya? Kita berikuti dua direction ya. Folder upload garis miring, kemudian titik, dan sini kita ikuti dengan variabel file ya. Kemudian di sini name. Nah, ini dia. Teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah baris ke-9, merupakan sebuah baris yang kita gunakan untuk proses perpindahan ya. Perpindahan file yang kita pilih itu ke dalam folder yang baru kita buat, yaitu folder upload. Jadi kalau nama foldernya tidak upload, misalnya gambar, maka di sini gambar. Oke, teman-teman. Kemudian di sini kita berikan sebuah nilai atau variabel baru untuk yang disimpan ke dalam database ya. Jadi kita akan tambahkan variabel file, ya, diambil dari variabel file yang kita ambil adalah name-nya, sama seperti ini tadi. Nah, oke. Nah, di sini kita tinggal menambahkan saja ya value-nya. Kan tadi ada tambahkan baru yaitu cover, maka kita buat juga di sini koma variabel cover kutip 1. Oke. Nah, seperti ini. Oke, biar nampak. Oke, ini dia. Saya tambahkan baru variabel cover. Oke, teman-teman, coba kita perhatikan kembali
apa aja ya kodenya. Pertama kita tambahkan files cover, kemudian move upload file, kemudian variabel file tmp name ya underscore name, koma, masukkan ke dalam folder dengan nama filenya itu sendiri. Oke, ini adalah variabel cover yang kita gunakan untuk penamaan dan penyimpanan di dalam tabel obat. Oke, coba kita tes dulu. Jadi ini saya back dulu ya, saya refresh, kemudian saya tambah obat. Nah, kita tes saja, misalnya kode obat 09. Oke, kemudian kita masukkan nama obat dan kita buat dia seperti ini, sirup produksi. Nah, contoh saja expirednya di sini. Nah, telusuri gambar, saya akan contohkan gambar ini saja ya, namanya Aftershock Daytona, dan simpan. Oke, nah di sini terjadi kesalahan ya. Seharusnya saat kita klik proses simpan obat, ini akan langsung mengeluarkan hasil selamat atau data berhasil disimpan. Oke, mari kita cek di mana salahnya. Oke, nah ternyata kesalahannya adalah yang paling sederhana, yaitu kita belum simpan file yang kita edit barusan. Nah, kita simpan dulu ya, Ctrl S, dan kita ulangi lagi ya teman-teman. Coba kita ulangi lagi, jadi kita masukkan data lagi. Nah, ini dia contoh. Kita kembali ambil gambarnya dan teman-teman bisa simpan. Oke ya, sudah tersimpan. Saya rasa kita klik cari data. Nah, ini dia, sudah terlihat data yang baru kita isi. Dan teman-teman bisa perhatikan di bagian database. Oke, kita sudah bisa ini ya, perhatikan. Nah, ini data yang baru kita masukkan, ada masuk cover ya, covernya namanya adalah nama file yang kita masukkan tadi. Nah, sementara di dalam folder upload sudah masuk juga ya file yang kita pilih tadi. Oke, coba kita tes sekali lagi. Misal kita akan tambah data obat. Misalnya seperti ini namanya. Oke, kemudian produksi. Nah, misalnya seperti ini. Telusuri, mungkin ini namanya apa ya? Ini saja. Dan perhatikan, saya simpan. Nah, cari. Oke, sudah masuk, dan kita lihat di dalam folder sudah masuk juga. Oke ya, seperti itu kurang lebih membuat upload. Nah, jadi kita bisa menampilkan data file foto tadi itu di dalam tabel ini. Jadi teman-teman tinggal buka dashboardnya ya. Dari dashboard kita tambahkan ya, setelah EXP kita tambahkan baru, namanya adalah cover, mungkin seperti itu. Dan kita bisa menambahkan setelah ini juga ya, setelah EXP ya, dengan nama cover, tapi tidak seperti ini. Kita harus masukkan kode pemanggilan gambar IMG SRC sama dengan kutip 2 ya, seperti ini. Width sama dengan kita buat 150 seperti ini. Oke. Nah, kalau ini pun belum keluar, saya rasa pasti belum keluar gambarnya ya. Teman-teman coba perhatikan. Nah, gambarnya rusak, artinya tidak ditemukan ya, tidak ditemukan filenya. Nah, simpelnya file itu kan berada di dalam folder upload, maka kita tinggal membuat di sini ya, sebelum ini kita buat seperti ini. Di dalam tabel upload yang namanya ya, upload yang namanya yang ada di dalam tabel. Oke, simpan. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Oke.
Nah, di sini kesalahan, coba perhatikan kembali, bukan EXP teman-teman, tapi cover. Oke, coba perhatikan, gambar sudah keluar. Nah, bagaimana dengan yang tiga ini? Kita belum memiliki gambar ya dari ketiga bagian yang sebelumnya, yaitu untuk K01 sampai dengan K03. Oke, untuk itu kita perlu membuat proses edit terhadap sebuah data. Nah, jadi kan kita lihat ini masih kosong. Nanti akan kita edit untuk menambahkan gambarnya. Oke, nah berikutnya kita akan membuat edit. Cara membuat edit cukup sederhana, sama seperti membuat tambah tadi, yang hanya menggunakan logika program yang tidak terlalu rumit pastinya. Yang pertama kita tambahkan dulu ya. Di edit obat kita tambahkan sebuah field ya, yang sama seperti tambah obat tadi. Kita copy boleh dari sini dan kita pastekan di edit di bawah EXP. Oke, sudah ada cover, ini sudah selesai, tinggal kita buat proses edit. Nah, untuk membuatnya ini cukup, memang tidak terlalu rumit, tapi ada sedikit sedikit ribet memang. Kita membuat kondisi ya, dimana kondisi ini berfungsi untuk melihat yang kita editkan tidak hanya fotonya saja, covernya saja, melainkan mungkin nama. Jadi bagaimana caranya agar kalau kita hanya mengganti nama, fotonya tidak terganti, atau sebaliknya, foto diganti yang lain tidak terganti gitu. Nah, itu sedikit logika kita gunakan, perhatikan. Nah, yang pertama saya akan membuat model yang sama seperti ini dulu. Saya akan kopas saja ya, biar tidak terlalu rumit. Kopas dan di prosesnya saya enter. Nah, di sini. Oke, sama seperti ini. Di sini akan saya buat sebuah kondisi yang sederhana. Jika empty variable file, artinya jika variable files yang ini ya, ini tidak diisi ya teman-teman. Jika ini tidak diisi atau gambarnya tidak diganti ya, atau sama dengan 0 gitu, maka apa yang dikerjakan? Buka kurung kurawat, tutup kurung kurawat. Yang dikerjakan adalah yang ini. Nah, ini saya cut aja. Ini dia. Yang dikerjakan adalah edit yang tidak ada perubahan covernya sampai dengan expired saja. Nah, jika tidak, nah kita gunakan kode yang mirip seperti proses ini tadi. Jadi kita kopas ya, copy dari sini, kemudian di proses edit di else ini kita pastekan. Oke, kemudian kita gunakan perintah editnya lagi, kita kopas dari sini dan kita pastekan di sini. Kemudian kita kasih koma ya, kita tambahkan yang baru, yaitu variabel yaitu cover sama dengan kutip 1 variabel ya, cover. Oke, nah jika sudah seperti ini ya teman-teman, perhatikan kalau sudah seperti ini kita bisa menambahkan kondisi lagi, misalnya seperti ini. Jika variabel edit, nah artinya jika sukses diedit, tidak ada error di edit, maka kita masuk ke dalam atau kembali ke dashboard. Contohnya dari sini ya. Nah, seperti ini kita buat kopas saja dari sini, pastekan. Oke, coba disimpan. Nah, ini juga mudah-mudahan ada sedikit kesalahan pastinya, agar kita tetap belajar mencari kesalahannya. Oke, ini sudah saya simpan dan kita refresh sekali teman-teman, bisa perhatikan. Nah, ini saya akan edit K01 dan saya akan masukkan gambarnya. Misalnya gambar yang saya pilih adalah ini. Edit. Oke, coba kita cari. Oke, jadi gambar tidak masuk ya. Coba kita perhatikan hasilnya. Untuk nama masuk. Oh sorry, K01 tidak masuk ya. Kenapa demikian? Mohon maaf, tadi kita lupa pastinya untuk menambahkan end type
ya pada formnya. Jadi dari proses edit ini formnya kita buat end type-nya juga ya. Di sini baris 15. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba lagi. Edit. Kita masukkan gambar yang ini. Ya, coba perhatikan gambar ini ukurannya ada berapa? Ya, karena maksimalnya adalah 2 mega ya, 900 kilobyte. Oke. Nah, coba cari. Oke, ternyata sudah masuk. Ya, teman-teman. Dan ke dalam folder upload juga sudah masuk. Nah, kita coba cari gambar yang lain. Untuk berikutnya apa ya gambarnya? Nah, jadi kan di sini ada saya buat ya. Pastinya teman-teman tadi bertanya-tanya, kenapa di struktur cover ini varchar 200, banyak kali 200. Kenapa harus 200? Karena kita bisa lihat sendiri nama file itu panjang-panjang macam seperti ini. Nah, ini mungkin kurang lebih dari 50 karakter. Maka kita bisa membuat panjang karakter dari cover 200. Oke, jadi misal kita pilih yang ini ya. Nah, perhatikan ini. Ya mungkin kurang lebih 50 sampai dengan 100 karakter ya. Nah, jadi mungkin masih bisa kita pilih ini dan kita open. Kemudian kita edit. Nah, cari. Oke, sudah bisa. Ya, kemudian langsung saja ini juga kita edit. Saya pilih yang ini. Oke. Jadi sudah berhasil lah teman-teman kita membuat upload data dan membuat proses edit upload datanya juga. Jadi ketika ini dihapus, data juga akan hilang. Oke. Nah, saya rasa itu aja pada video kali ini. Untuk terkhusus yang penting ya, di dalam video ini kita harus memperhatikan bagaimana logikanya. Ya, logika yang paling sulit saya rasa memang kalau dipahami itu adalah logika saat kita membuat edit. Ya, di sini ada logika sederhana, memang saya katakan sederhana, bagaimana hanya melihat ya apabila tidak ada perubahan terhadap cover ya, atau covernya sama dengan kosong, maka editnya edit biasa ya, tidak ada perubahan terhadap cover. Tapi jika ada sebaliknya ya, jika ada datanya atau ada perubahan datanya, maka dia akan membaca yang ini. Nah, sebagai contoh, saya akan edit yang ini. Yang saya edit adalah hanya nama obat. Cover tidak saya edit. Nah, seharusnya gambar tetap ada ya. Oh, ternyata gambar juga sudah hilang. Dan coba kita lihat kesalahannya sebentar. Oke, ternyata kesalahannya ada di bagian logika ya, bagian kondisi. Nah, ini tidak variable file, yang melainkan kita harus menambahkan name-nya. Maka kita bisa kopas saja dari sini ya, kemudian kita pastekan di file ini, kita ganti ya, dan kita tambahkan name. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya bisa teman-teman lihat. Hasilnya ya, ini kita edit lagi. Coba kita masukkan lagi gambarnya. Misal gambar yang kita pilih adalah gambar mungkin ini aja, terlalu banyak karakter, atau saya ganti dulu namanya ya. Nah, ini saya pilih ini. Oke, jadi gambar sudah masuk. Jadi kita edit ini ya, kita edit kembali ya, atau kita pilih centerman misalnya. Nah, kita tidak mengganti gambarnya, gambar tidak kita pilih dan kita edit. Dan perhatikan teman-teman, gambarnya tetap ada. Oke, ya kurang lebih seperti itu dalam proses pembuatan upload file di dalam PHP. Oke, pelajari dengan santai dan tidak usah terburu-buru. Jika ada yang ingin ditanya, silahkan tanyakan langsung ke saya. Ya, bisa di ruangan saya atau bisa calling saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.